Demi hindari tim buangan Liga Champions, Arsenal incar juara grup A Liga Eropa. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengincar lolos ke sistem gugur sebagai juara grup A Liga Eropa. Dengan demikian, The Gunners wajib menang ketika melawan PSV Eindhoven di Stadion Philips Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Tujuan Arsenal keluar sebagai juara grup untuk menghindari lawan buangan dari Liga Champions. Arsenal harus segera melupakan hasil imbang 1-1 melawan Southampton di Liga Inggris akhir pekan lalu. Mereka perlu fokus melawan PSV di Belanda. Di pertemuan pertama Arsenal menang 1-0. Arteta senang atas penampilan anak asuhnya waktu itu. Arsenal mempunyai beberapa momen penting. Timnya juga mendominasi permainan tetapi masih lemah di sepertiga akhir sehingga gagal mendapatkan peluang dan gol lebih banyak lagi. Dilansir dari Football London Selasa, lolos sebagai juara grup tidak hanya menghindari lawan buangan Liga Champions, tetapi Arsenal dapat menghemat tenaga dengan lawan yang lebih lemah di tengah jadwal padat pertandingan. Jika mereka kalah dari PSV, itu artinya Arsenal harus mengalahkan FC Zurich untuk lolos sebagai juara grup. Dengan demikian, persiapan jelang pertandingan menjadi sangat penting. Sementara itu, PSV sedang dalam kondisi buruk. Mereka menelan kekalahan 4-2 di pertandingan tandang terakhir di Groningen. Situasi tersebut dapat menjadi dorongan bagi Arsenal untuk mengalahkan tuan rumah. Performa Arsenal sejauh ini cukup stabil. Arsenal ada di posisi teratas grup A dengan nilai 12 poin dan unggul 5 angka dari tim peringkat kedua PSV. Arsenal mulai kehabisan bensin. Mikel Arteta curhati soal sulitnya Liga Inggris. Banyak yang berspekulasi jika Arsenal mulai mengalami penurunan performa setelah melewati padatnya kompetisi. Bahkan Arsenal sendiri diprediksi akan segera tergusur dari puncak klasemen setelah Piala Dunia atau Boxing Day. Hal inilah yang lantas membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta mulai khawatir akan performa anak asuhnya. Mikel Arteta sendiri mengaku jika laga yang mereka jalani di Liga Inggris saat ini telah masuk ke tahap yang lebih sulit. Liga ini sulit, semua orang kesal. Sekarang adalah waktu yang sulit menurut saya. Waktu yang sulit akan datang, kata pelatih Arsenal Mikel Arteta dikutip dari Football London. Jika Arsenal masih berada di puncak tahun depan, mereka akan berpikir, oh sial, kami tidak berada di sini untuk sementara waktu, dan mulai melihat dari balik bahu mereka lanjutnya. Arsenal akan lebih peduli dengan klasemen daripada City. City terbiasa menjadi yang teratas dan kedua, jadi itu bukanlah hal yang baru bagi mereka. Arsenal pada akhirnya akan merasakan tekanan kemudian City akan mengejarnya, pungkasnya. Mikel Arteta sendiri berharap jika nantinya Arsenal akan segera bangkit setelah sebelumnya harus ditinggal beberapa pemain yang masih dibekap cedera. FA mengkonfirmasi keputusan tentang insiden Gabriel dan Jordan Henderson di Arsenal versus Liverpool. FA telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan disipliner atas insiden yang terjadi antara Gabriel Magalhaes dan Jordan Henderson dalam kemenangan 3-2 Arsenal atas Liverpool pada awal bulan. FA mengkonfirmasi bahwa mereka mengetahui insiden itu dan akan meninjau detailnya. Dengan laporan baru-baru ini bersikeras bahwa Henderson dan Gabriel mempresentasikan kasus mereka. Kedua pemain sejak itu tampil untuk klub mereka dan keputusan dari Badan Pengatur Sepak Bola telah diumumkan. Sebuah pernyataan di situs web FA berbunyi, menyusul penyelidikan atas tuduhan yang diterima oleh FA dalam pertandingan Liga Premier antara Arsenal FC dan Liverpool FC pada hari Minggu 9 Oktober 2022. FA dapat mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan disipliner. FA menerima pengaduan tentang insiden yang melibatkan dua pemain dalam pertandingan ini. Sebagai hasil dari pengaduan tersebut, FA melakukan penyelidikan penuh dan menyeluruh. Penyelidikan termasuk mengambil pernyataan saksi dari pengadu dan terdakwa bersama dengan 6 tambahan pemain yang berada dalam jarak dekat dengan dugaan insiden, meninjau berbagai sudut rekaman video dan mencari bukti ahli linguistik independen. Tak satupun dari saksi mendengar komentar yang dituduhkan dan pemain yang dituduh dengan keras menyangkal tuduhan itu. Sementara FA sepenuhnya puas bahwa tuduhan itu dibuat dengan itikat baik. Itu sama-sama puas bahwa tidak ada kasus untuk dijawab. FA terus menanggapi semua tuduhan yang diterima dengan sangat serius dan akan mendorong siapapun yang percaya bahwa mereka telah menjadi subjek atau saksi pelecehan untuk melaporkan ini melalui saluran yang sesuai. FA menerima sejumlah keluhan dalam satu musim dan menyelidiki secara menyeluruh. Masing-masing yang diterimanya setelah mempertimbangkan semua bukti yang diterima, tidak semua kasus akan menghasilkan dakwaan yang dikeluarkan.
Arsenal akan lakukan segala cara untuk datangkan Sergej Milinkovic-Savic. Arsenal yang masih membutuhkan pemain kreatif di lini tengah menjadikan mereka terus memperlihatkan minat kepada gelandang andalan milik Lazio Sergej Milinkovic-Savic pada jendela transfer musim dingin 2023 mendatang. Mengetahui Milinkovic-Savic adalah salah satu pemain penting bagi Maurizio Sarri, tentu saja The Gunners tak akan begitu mudah untuk bisa membawanya ke Emirates Stadium. Walau demikian, Express Football melaporkan jika Edu selaku direktur Arsenal tengah mencoba melakukan segala cara. Melihat kontrak pemain berpaspor Serbia tinggal tersisa 2 tahun lagi di Le Equil, maka membuat Edu merasa ada harapan bagi Meriam London dalam bisa segera mengamankan jasa Milinkovic-Savic. Keseriusan kini bahkan sudah terlihat jelas. Kabarnya pihak Arsenal sedang mempertimbangkan untuk melakukan negosiasi kepada Lazio dengan melakukan penukaran pemain, dan kabarnya Albert Sambi-Lokonga masuk ke dalam kandidatnya. Pemain berpaspor Belgia yang sulit menembus skuad utama di bawah kepelatihan Arteta nampaknya juga tak perlu berpikir 2 kali untuk angkat kaki dari tim kota asal London Utara. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.